mandor nyusap. Tuyul gundul kesana kesering ngempet kendul. Gendruwo tela-telo tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring. Saya Raudatul Izzati, saat ini saya berada di Jalan Gantiang Tarandam. Saya akan melaporkan kerusakan cacat permukaan yang terjadi pada perkerasan jalan lentur. Dengan jenis kerusakan jalan yaitu delaminasi. Delaminasi atau yang biasa disebut dengan piling, kerusakan ini terjadi pada perkerasan yang telah dilapisi ulang atau overlay, dapat setempat atau meluas. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan ini. 1. Lapisan perekat yang tidak merata atau tidak berfungsi dengan baik. 2. Perkerasan lama yang kotor. 3. Pemadatan pada waktu hujan. 4. Rembesan air pada retakan. 5. Pengikatan antara lapisan ulang dan lapisan awal yang rusak akibat rembesan air. Berikut contoh dari kerusakan tersebut. Untuk solusi yang bisa kita lakukan untuk kerusakan ini ialah 1. Pengelupasan atau milling. 2. Pelapisan ulang. 3. Rekonstruksi total atau full depth reconstruction. Sekian, terima kasih. Saya Sucokla Cynthia, saat ini berada di Jalan Koto Kacia, Pantai Ayamani. Kali ini saya akan melaporkan kerusakan cacat permukaan pada perkerasan lentur untuk jenis perkerasan yaitu kegemukan atau bleeding. Kegemukan atau bleeding sendiri yaitu terlihatnya lapisan tipis aspal pada permukaan perkerasan. Cacat ini biasanya ditandai dengan konsentrasi aspal pada tempat tertentu di perkerasan jalan. Pada kondisi tertentu seperti tingginya temperatur atau padatnya lalu lintas akan mengakibatkan berbekasnya roda kendaraan pada permukaan jalan. Kerusakan ini membahayakan karena lapisan permukaannya yang licin. Penyebab terjadinya kerusakan yang pertama, penggunaan aspal yang berlebihan atau tidak merata. Yang kedua, tidak menggunakan aspal yang sesuai. Yang ketiga, akibat dari keluarnya aspal dari lapisan bawah yang mengalami kelebihan aspal. Untuk contoh dari kerusakan ini yaitu sebagai berikut. Solusi yang dapat kita lakukan untuk kerusakan ini yaitu yang pertama, perbaikan pada lapisan jalan, perbaikan dengan overlay, perbaikan struktural jalan, modifikasi campuran aspal, perawatan dan pemeliharaan secara rutin. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Herman. Saya saat ini berada di Jalan Muhammad Atta, lebih tepatnya di daerah Pasar Baru. Saya akan melaporkan kerusakan cacat permukaan pada perkerasan lentur. Dengan jenis kerusakannya ialah pengosan atau poliset. Pengosan atau poliset yaitu butiran-butiran agregat terlihat telanjang dan permukaan agregat tersebut terlihat halus atau licin. Dan kadang-kadang juga terlihat mengkilap. Kondisi kerusakan ini sering terjadi pada daerah yang sering dilalui oleh kendaraan berat. Dan adapun juga terjadi pada daerah tersebut pergesekan antara lapisan permukaan perkerasan dan ban kendaraan. Contohnya seperti di tikungan dan lain sebagainya. Penyebab kerusakan pengawasan tersebut ialah tidak tahan hausnya agregat terhadap ban kendaraan dan material agregat yang digunakan sudah bulat atau licin, bukan dari hasil mesin pemecah batu.
Berikut adalah contoh dari kerusakan pengawasan tersebut. Baiklah, saat ini saya berada di lokasi kedua, contoh kerusakan cacat permukaan pada pergerasan lentur, lebih tepatnya berada di Jalan Kampung Marapak, Kalumbu. Dan berikut inilah contohnya. Selanjutnya, untuk mengatasi cara kerusakan pengawasan tersebut ialah dengan beberapa cara, seperti dilakukannya overlay, dilakukannya fitching, dilakukannya microfitching, dilakukannya pemilihan bahan yang bermutu tinggi, dan pemeliharaan berkala. Dan sebelum pemeliharaan berkala, dilakukan pemeliharaan terhadap bahan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Julia Dinda Fitriani, pada saat ini berada di Jalan Koto Kaciak, Mata Air. Saya akan melaporkan kerusakan cacat permukaan yang terjadi pada jalan pergerasan lentur dengan jenis kerusakan yaitu pelepasan butir atau reveling. Kerusakan butir atau reveling ini merupakan kerusakan yang terjadi pada jalan dengan kondisi terjadinya pelepasan pada butiran-butiran agregat di permukaan yang pada umumnya terjadi secara meluas. Untuk kondisinya itu material yang halus akan terjadi pelepasan terlebih dahulu, kemudian berlanjut dengan pelepasan pada material yang lebih besar atau yang kasar. Dan penyebab dari reveling ini yang pertama yaitu pelapukan pada material pengikat atau agregat. Yang kedua yaitu kurangnya pemadatan. Yang ketiga penggunaan aspal yang tidak memadai. Dan yang keempat yaitu penggunaan material yang kotor atau material yang lunak. Dan yang terakhir yaitu suhu pemadatan yang kurang. Dan untuk contoh dari kerusakan pelepasan butir ini dapat kita lihat pada jalan ini, yaitu terdapat kerusakan atau pelepasan dari butiran agregat. Nah, dari kerusakan dari pelepasan agregat ini ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu yaitu pengisian retakan atau dengan penetrasi aspal. Jadi kita dapat menyemprotkan aspal pada bagian yang rusak, lalu menambahkan agregat halus di atasnya dan pemadatan. Yang kedua itu kita dapat melakukan thin overlay atau pelapisan tipis. Yang ketiga itu melakukan pelapisan ulang, dan yang terakhir itu melakukan patching atau melakukan penambalan lokal. Mungkin sekian penjelasan mengenai pelepasan butir, dan selanjutnya kita lanjut ke kerusakan selanjutnya. Terima kasih. Saya Hanafi Febriadi. Saat ini saya sedang berada di ruas jalan Simpang Bypass Lubek, Kota Padang. Saya akan melaporkan kerusakan cacat permukaan pada perkerasan lentur dengan jenis kerusakan pengelupasan butiran atau stripping. Pengertian dari pengelupasan butiran atau stripping ialah pengelupasan agregat yang terjadi pada lapisan aspal dan perkerasan, yang dimana terjadinya akibat tidak merekatnya lapisan aspal dengan agregat. Penyebab terjadinya pengelupasan butiran atau stripping ialah 1. Kelembapan dan air yang menggenang di pada jalan. 2. Kondisi lalu lintas yang tidak memadai. 3. Campuran bahan dan agregat yang tidak tepat. Dan seperti inilah kondisi yang terjadi pada Simpang Bypass Lubek, Kota Padang dengan pengelupasan butiran atau stripping. Solusi untuk mengatasi pengelupasan butiran atau stripping ialah 1. Carilah campuran agregat yang tepat. Seperti campuran agregat dengan aspal yang sudah sesuai dengan SNI. 2. Lakukan pemeliharaan pada sistem jalan. Seperti lakukan pemeliharaan secara berkala yang terjadi sepanjang ruas jalan bypass Simpang Lubek Padang. 3. Lakukan kondisi lalu lintas yang maksimum, seperti lakukan kapasitas ton jalan yang sesuai dengan sumbu mobil yang digunakan. Sekian dari saya hari ini, sekian, terima kasih. Saya Muhammad Fawaz Tazlila, saat ini berada di Jalan Raya Indah Ruang, Tanah Sirah. Saya akan melaporkan kerusakan yang terjadi pada perkerasan lentur dengan kerusakan tambalan atau paces. Tambalan atau paces yaitu kerusakan yang terjadi pada area jalan yang sebelumnya telah ditambal. Kerusakan ini berupa retak, lepasnya tambalan atau deformasi tambalan itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kualitas tambalan rendah, material yang tidak sesuai, pengerjaan yang tidak baik,
dan beban lalu lintas yang berlebihan. Penyebab terjadinya kerusakan tambalan yaitu 1. Perbaikan akibat dari kerusakan permukaan perkerasan. 2. Perbaikan akibat dari kerusakan struktural perkerasan. 3. Penggalian dan penimbunan saluran atau pipa. Penambalan terbagi 2 yaitu penambalan sementara dan penambalan permanen. Contohnya, penambalan permanen. Baiklah, saat ini saya berada di Jalan Muhammad Hatta, lebih tepatnya di depan gerbang UNER. Saya akan melaporkan kerusakan tambalan sementara. Solusi untuk mengatasi kerusakan tambalan: 1. Membersihkan tambalan area lama. 2. Pemadatan dasar tambalan. 3. Pemilihan material yang tepat. 4. Pengerjaan yang baik. 5. Kontrol kualitas. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Muhammad Zikral Maulana. Saat ini saya sedang berada di Jalan Bypass Padang Solo, lebih tepatnya di Tanah Sirah, Banda Bue. Saya akan menyampaikan kerusakan pada perkerasan jalan lentur dengan jenis kerusakan lubang. Kerusakan tersebut berbentuk seperti mangkok, dapat menampung dan meresapkan air pada badan jalan. Kerusakan ini biasanya terjadi di sekitar retakan atau terjadi pada jalan yang sistem drainasenya jelek, sehingga pada saat musim hujan terjadi, badan jalan akan tergenang oleh air. Penyebab terjadinya lubang: yang pertama, kadar aspal rendah, sehingga film aspal yang tipis, sehingga aspal akan mudah terkelupas. 2. Pelapukan aspal. 3. Penggunaan agregat yang tidak bersih atau kotor. 4. Sistem drainasenya yang jelek. 5. Merupakan kelanjutan dari kerusakan yang lain seperti retakan. Berikut adalah contoh dari kerusakan jalan. Yang yaitu lubang adalah sebagai berikut. Baiklah, sekarang saya sedang berada di lokasi kedua dari contoh kerusakan cacat permukaan pada perkerasan lentur. Sekarang saya berada di Jalan Taratak Baneh,
Kelurahan Koronggadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Ini merupakan lokasi kedua dari cacat permukaan dengan jenis kerusakan yaitu lubang. Baiklah, seperti inilah contoh dari kerusakan tersebut. Solusi yang dapat dilakukan agar lubang tidak terjadi adalah dengan memperhatikan sistem drainase yang ada di sekitar jalan tersebut agar tidak terjadinya penyumbatan drainase, sehingga pada saat musim hujan terjadi tidak ada terjadi genangan air pada badan jalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.